Perkenalkan, nama saya Duti Mardulis, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Teman-teman dan saudara-saudari sekalian, tindakan korupsi tentunya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu contohnya yang akan saya presentasikan pada saat ini yaitu tindakan korupsi defensif, atau sering juga disebut dengan tindakan korupsi pemerasan. Kalau rajin, sana peras pakaian, masa teman sendiri diperas. Iya, jadi korupsi defensif sering disebut juga dengan korupsi untuk bertahan. Pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang diancam dirinya. Misalnya, secara definisinya dapat kita ambil beberapa contoh baik di kalangan masyarakat, kalangan mahasiswa, dan juga di keluarga sendiri. Teman-teman dan saudara-saudari sekalian, kerja keras adalah sebuah usaha halal dan usaha tak akan mungkin mengkhianati hasil. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Namun masih banyak yang sering terjadi akhir-akhir ini tindakan pemerasan. Entah kepada orang yang malas, tidak mau bekerja, bahkan kepada orang yang kita lihat profesional, bekerjanya luar biasa, tetapi masih sering juga, masih ada ditemukan kasus-kasus korupsi pada orang tersebut ya. Saya akan mengambil beberapa contoh pada saat ini. Yang pertama yaitu di lingkungan masyarakat. Saya ambil contoh, misalnya ketika seorang berhutang dan sudah ditagih tetapi belum bisa membayar. Lalu si pemberi hutang memberikan bunga besar yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau awalnya memang tidak ada bunga. Hal simpel seperti ini sudah termasuk ke dalam pemerasan. Contoh kedua, di kalangan khusus mahasiswa. Misalnya si pemimpin organisasi bisa saja mengatakan ada kegiatan kepada seluruh mahasiswa yang dipimpin atau kepada pihak tertentu. Tetapi suatu saat tidak ada terrealisasi sama sekali, baik di kegiatan yang dilaksanakan dan juga dana-dana yang dilaporkan. Hal tersebut juga sudah termasuk ke dalam pemerasan. Lalu yang ketiga, di dalam keluarga. Contoh kecil yang dapat kita ambil dan bahkan sering terjadi adalah seorang anak yang meminta-minta dengan memaksakan keadaan dan kehendak orang tuanya. Misalnya, meminta untuk membayar sekolah atau kuliah, tetapi sesungguhnya itu digunakan untuk berpoya-poya saja. Tindakan seperti ini sudah berbohong, memeras orang tua, adalah tindakan pemerasan yang tidak bisa kita biarkan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, misalnya memaksa untuk beli motor, beli mobil, misalnya memaksakan orang tua sehingga orang tua harus mengutang dan lainnya. Hal tersebut sudah termasuk ke dalam pemerasan. Teman-teman dan saudara-saudari, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pasal 368 ayat 1 menyatakan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan keras atau ancaman keras untuk memberikan suatu barang yang keseluruhan atau sebagaimana adalah kepunyaan orang lain, atau membuat hutang atau melacak jejak, diancam karena pemerasan dengan penjara paling lama 9 bulan. Jadi sekali lagi, stop pemerasan pada diri Anda, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan forum Anda, entah ke tempat bekerja atau organisasi, atau di mana Anda berada di luar, atau komunitas, dan terlebih lagi di keluarga Anda sendiri. Salam mahasiswa, salam anti korupsi. Kata tidak sekedar melawan. Hilangkanlah korupsi dari pribadimu untuk selamatkan negeri kita. Perjuangan belum berakhir. Negeri ini seperti kehilangan semangat, anak muda kehilangan artis masa depan, bekerja hanya untuk mencari harta. Korupsi adalah musuh kita saat ini. Kobarkan semangat, bangkitlah melawan korupsi. Mulailah dari dirimu. Jujur adalah langkah awal melawan korupsi.